Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Siapapun capres yang kita dukung, semoga tidak menjadikan kita lalu enggan untuk saling mendoakan kebaikan kepada sesama, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ini lagi heboh, ada tayangan azan di salah satu stasiun televisi, di mana di situ video klipnya adalah Pak Ganjar sedang berwudu lalu bersolat. Tanggapan saya sederhana sekali. Tayangan seperti ini kalau menurut hemat saya sama sekali tidak menguntungkan Pak Ganjar. Yang pertama, karena secara prinsip seseorang itu mau dia tampil sebagai orang yang rajin sholat atau tidak, kalau kita berpikir tentang kepemimpinannya, itu tidak penting. Artinya apa? Orang rajin sholat itu urusan dia. Apa manfaatnya untuk orang lain dengan rajinnya dia sholat? Lalu untuk apa diperfomakan sebagai orang yang rajin sholat? Sholat, apalagi sholat wajib, itu bukan prestasi, itu kewajiban. Semua orang harus berwudu. Seseorang itu menjadi pemimpin adalah karena dia punya kapasitas mengatur strategi, memajukan ekonomi, memajukan pendidikan, dan memajukan perkembangan atau kebudayaan atau apapun yang berkaitan dengan bangsa ini. Itu yang harus ditonjolkan. Setahu saya belum pernah ada kampanye orang ingin menunjukkan bahwa dirinya itu ahli ibadah. Hatta Gus Dur dulu ya, Gus Dur dulu nggak ada kampanye ya. Tidak pernah ingin ditonjolkan Gus Dur ini ahli ibadah ya. Padahal ya yang kategori ulama lah ya, dari semua capres yang pernah kita kenal itu ya Gus Dur lah, yang paling mutafaqih fiddin setidaknya. Itu pun tidak lalu berkampanye dengan menunjukkan atau ingin mencitrakan sebagai orang yang rajin ibadah. Nah, ini saya bicara begini, bukan berarti saya menuduh Pak Ganjar itu kampanye. Karena kalau untuk mengidentifikasi apakah itu termasuk tindakan kampanye sehingga masuk kepada kategori pelanggaran, yaitu nyolong start kampanye, kampanye belum waktunya, itu bukan kewenangan kita, apalagi saya. Itu kewenangan instansi-instansi terkait. Selama mereka tidak menegur itu sebagai kampanye, berarti bukan kampanye. Hanya saja efek dari seperti itu, karena musimnya sekarang memang musim orang menampilkan diri, maka terlepas dari disebut kampanye atau tidak, seringkali orang akan menganggap itu sebagai kampanye. Sebagai memperkenalkan diri atau sosialisasi diri. Nah, begitu ya. Jadi nggak menguntungkan sama sekali. Kecuali misalnya dia tunjukkan hal-hal yang memang ada kaitannya dengan orang lain. Artinya kecakapan-kecakapan yang berpotensi memberikan maslahat. Kecakapan rajin sholat, rajin wudu, dan sebagainya. Itu nggak ada urusannya dengan orang lain. Kalau dalam teorinya itu namanya amalun lazimun ya, bukan amal mutaaddi ya, atau bukan lazim ya, itu fi'il ya. Alam yang muktasir ya, amal yang muktasir ya. Pekerjaan yang hanya terbatas untuk dirinya. Bukan mutaaddi, tidak berkaitan dengan orang lain. Apalagi sekarang itu orang justru risih ya. Risihnya begini. Sering kita dengar ya, percuma banyak sholat kalau pelit misalnya ya. Percuma rajin ibadah kalau selalu mengganggu orang lain. Maksudnya apa? Ya ada benarnya juga seperti itu. Di mana bagian benarnya? Kamu rajin ibadah itu manfaatnya untuk kamu, bukan untuk orang lain. Tapi sikap kamu kepada orang lain itulah maslahat untuk orang lain. Atas nama umat sosial, atas nama manusia yang terikat dengan interaksi sosial, maka yang menjadi sorotan adalah apa yang Anda berikan, bagaimana Anda berinteraksi. Begitu ya. Bahkan kalau ada pemimpin yang misalnya ya tidak rajin ibadah. Tidak rajin ini maksudnya ya standar lah, bukan orang tidak sholat ya. Ya sholat yang fardu-fardu saja. Puasa yang fardu-fardu saja. Enggak lalu dia setiap waktu sholat lima waktu terus harus sholat sunat, rawatibnya, duhanya, tahajudnya, puasanya. Tapi kemampuan memimpinnya tidak ada apa gunanya untuk orang lain. Lebih baik ya ibadahnya yang wajib-wajib saja tapi punya kecakapan. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan Anda sebagai pemimpin adalah bagaimana Anda membuat kebijakan-kebijakan. Nah, begitu ya. Jadi saya kira hal-hal seperti itu tidak menguntungkan sama sekali, malah ada potensi merugikan ya dari berbagai hal ya.
yaitu bisa dianggap sebagai kampanye terselubung, bisa dianggap wah mentang-mentang sudah mau pilpres terus sok-sok agamis, politisasi wudhu, politisasi sholat, politisasi adzan, wah itu malah sesuatu yang manfaatnya tidak ada, tetapi justru efeknya. Salah satu dari bukti bahwa banyak yang tidak suka dengan seperti ini, misalnya sudah ada mulai yang menyoroti itu wudhu kok tangannya nggak dilipat, lengannya itu kok nggak dilipat gitu. Saya jadi bingung sejak kapan orang kalau wudhu lengannya harus dilipat ya. Kan suka-suka ya. Yang penting tangannya dibasuh. Ini kan lagi basuh tangan ya. Lagi basuh telapak, mungkin lagi kumur, lagi apa. Ya setelah itu dilipat terus dibasuh sampai siku kan selesai. Apa ada aturannya? Ketika mau berkumur atau masukkan air ke hidung itu sudah harus dilipat ya. Saking kita tidak sukanya dengan pola-pola seperti itu, atau saking sudah munculnya narasi atau pola pikir bahwa ini mau kampanye, maka hal-hal yang tidak mesti kita bicarakan pun nanti kita bicarakan. Ini efek dari hal itu tidak prospektif ya, atau mungkin tidak produktif lah. Walaupun memang sebetulnya kalau bicara Pak Ganjar ini, salah satu dari keuntungan beliau di antara yang lain adalah mungkin Pak Ganjar satu-satunya capres yang saat ini masih ada di lintasan menjabat. Artinya masih punya kekuasaan. Sehingga mungkin akan lebih sering dilihat orang, akan lebih sering dibicarakan orang, tanpa harus kampanye. Namanya pejabat, sebelum ada pilpres, sebelum ada apapun dia punya kebijakan yang bagus, orang akan sorot, otomatis itu. Terserah itu mau dianggap kampanye atau tidak. Kalau dianalogikan kepada sebuah pengerjaan soal mungkin, yang lain itu Pak Prabowo atau mungkin Pak Prabowo masih menjabat ya, tapi bukan kepemimpinan sebuah daerah ya. Tidak arahnya ke presiden ya, karena presiden itu turunannya kan presiden, gubernur ya, masih satu lini. Kalau Pak Prabowo kan dalam kementerian, bukan memimpin masyarakat langsung, tetapi memimpin perangkat-perangkat tertentu. Nah, kalau Pak Ganjar ini memang masih punya kesempatan untuk show up, menunjukkan di detik-detik terakhirnya, menunjukkan bagaimana kapasitas beliau memimpin. Artinya seperti sebuah pertandingan di mana yang dua itu mungkin sudah berbunyi peluit akhir untuk performa, sudah selesai nggak bisa ngapa-ngapain, sementara Pak Ganjar waktunya masih ada. Yaitu keuntungan tersendiri ya. Keuntungan tersendiri bisa dimanfaatkan itu ya silahkan ya. Ya itulah ya analisa seorang YouTuber ya. Saya pakai kaosnya Ganjar karena tidak punya kaosnya Pak Anies ya. Kalau punya mungkin saya pakai ya. Kalau punya kaosnya Prabowo mungkin saya pakai. Tidak perlu kita itu terlalu memperhatikan orang ini bicara tentang apa ya. Apa-apa yang mungkin baik dari yang dia bicarakan, ya kita tangkap. Apa-apa yang tidak baik, ya kalau lucu kita tertawakan. Kalau buruk, ya kita doakan berhenti ya. Jangan malah dimaki-maki ya. Jadi biasakan kita itu memberikan tidak mesti sama dengan yang kita terima kalau yang kita terima itu tidak baik. Jadi batasannya kita memberikan itu adalah ya kalau baik kita balas baik, kalau tidak baik ya setidaknya kita doakan semoga menjadi lebih baik. Itu masuknya kepada itfa billati hiya ahsan ya. Jadi berilah feedback yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.